Halo semuanya, hari ini mau share berita bagus kalau di Melbourne pelonggaran sudah dimulai semenjak 27 September malam. Maybe I'm a bird following the season. Yang paling terasa adalah dicabutnya curfew atau pembatasan jam malam yang kita bisa beraktivitas hanya sampai jam 9 malam. Dan sekarang itu dicabut. Tapi yang masih berada di aturan yang sekarang, kita masih belum bisa bepergian lebih dari 5 km dari rumah kita. Jadi belum bebas sepenuhnya, pelonggarannya masih sangat very cautious atau sangat berhati-hati sedikit demi sedikit. Nah, ini juga mau ngejawab pertanyaan teman-teman yang banyak sekali nge-DM ke aku dan juga di komentar tentang apakah udah bisa masuk ke Australia. Dari logikanya, aku berpikir kita yang udah di sini aja masih dibatasi sekali pergerakannya. Antar states masih dilarang saling keluar masuk, dan juga di Melbourne itu sendiri juga pergerakan kita dibatasi cuma 5 km dari tempat tinggal kita. Alasan untuk pergi pun cuma ada 4 seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Karena banyak banget nih yang nanya apakah udah bisa masuk, aku jadi kepikiran pasti ada yang memberikan informasi. Nah, maka dari itu, aku juga penasaran kemudian mencari informasi di website. Salah satu webnya nanti bisa dilihat di sini, itu dalam bahasa Inggris. Secara garis besarnya yang aku baca di sana, yang bisa masuk itu warga lokal, warga sini, dan visa permanen resident. Tapi di sana juga ada tertulis pengecualian untuk orang yang bukan penduduk sini untuk bisa masuk, seperti misalnya orang yang memiliki skill di sektor yang benar-benar dibutuhkan untuk saat keadaan sekarang ini. Dan juga ada kewajiban untuk karantina selama 14 hari di tempat yang telah ditentukan. Jadi kesimpulan yang aku dapatkan setelah membaca detail dari web itu, rasanya agak sulit untuk bisa masuk ke Australia untuk saat ini. Misalnya pun aku pulang ke Bali sekarang, kalau mau balik ke sini harus mengajukan lamaran pengecualian untuk bisa masuk terlebih dahulu. Kalau dikabulkan baru bisa, kalau tidak dikabulkan ya berarti tidak bisa. Tapi walaupun demikian, keputusan pemerintah di sini bisa saja dinamis, tergantung daripada jumlah peningkatan atau penurunan dari COVID-19 itu sendiri. Kalau misalkan jumlahnya terus menurun, bisa saja perbatasan mungkin akan dibuka. Maka dari itu penting untuk selalu update di website resmi dari Australia tentang border atau perbatasan. Dan juga khusus untuk di Melbourne, ikuti update-nya di dua pemberi berita ini untuk lihat-lihat gimana keadaan di sini, gimana perkembangan tentang pengetatan yang ada di sini dan lain-lainnya. Jadi setidaknya nanti ada gambaran tentang gimana keadaan di sini, apakah udah bisa masuk atau belum dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang di DM nanya tentang udah bisa masuk ke Australia, tips dariku jangan langsung percaya dengan orang yang ngasih tahu kalian. Jangan langsung percaya ke aku, karena kadang-kadang informasi yang aku bilang udah diupdate. Cara yang paling benar adalah mungkin bisa telepon langsung ke kantor imigrasi Australia yang ada di daerah teman-teman yang terdekat, cari informasi validnya di sana, buka-buka website yang aku bilang tadi, lihat-lihat di berita yang aku kasih tadi tentang gimana update di sini, kemudian baca secara keseluruhan update terbarunya. Nanti teman-teman bakal bisa menemukan informasi terbarunya di sana, jadi nggak simpang siur seperti itu. Oke, in the end, semoga teman-teman bisa segera ke sini mengejar impiannya di Australia. Mengingat juga di Melbourne sebagai kota yang penularannya paling banyak di antara kota-kota lain di Australia sudah melandai. Jadi kemarin penularan untuk COVID-19 itu hanya 5 case dalam satu state of Victoria. Yang mana sebulan yang lalu, kalau tidak salah, angka tertinggi penularannya dalam satu hari itu mencapai 700 case. It's such a great jobs untuk pemerintah di Victoria dan juga great news untuk kita semua.
Semoga pelonggaran tahap selanjutnya segera dijalankan dan pada akhirnya kita bisa berjumpa di Melbourne.